الله تعالى مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه لا نبي بعده. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Amma ba'du, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati keluarga besar dari mempelai laki-laki Ustaz Yusri Nihza Mahendra, dan juga yang saya hormati keluarga besar dari mempelai perempuan yaitu Ustazah Humairah, para tokoh masyarakat, para asatid, para ustadat, para mad'uwin wal mad'uwat, para tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Hafizani wa hafizakumullah ta'ala jami'an. Ketahuilah bahwasanya pernikahan itu merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk menikah. Allah berfirman: "Fankihu ma taba lakum minan nisa", maka nikahilah wanita-wanita yang baik bagi kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah berkata kepada kami, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa alayhi bis shaum fa innahu lahu wija. Rasulullah mengatakan, wahai sekalian para pemuda. Ingat, di sini Nabi memanggil para pemuda dan para pemudi. Nabi tidak mengatakan wahai para pemuda yang sudah S1, tidak. Nabi tidak mengatakan wahai para pemuda yang sudah S2, tidak. Nabi tidak mengatakan wahai para pemuda yang sudah mapan, tidak. Tapi secara umum, kalau sudah pemuda dan dia sudah memiliki syahwat dan sudah mampu untuk nafkah, maka Nabi mengatakan falyatazawwaj, maka hendaklah menikah. Jadi jangan ada alasan, waduh Pak Ustadz saya belum S1, waduh Pak Ustadz saya belum mapan, waduh Pak Ustadz saya belum punya rumah, belum beli rumah dan seterusnya. Tidak. Nabi secara umum mengatakan, ya ma'syarasy syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, siapa yang telah mampu memberikan nafkah, baik nafkah batin maupun nafkah lahir, falyatazawwaj, perintah. Kalau kita belajar usul fikih, tentu al-amru lil wujub. Setiap ada perintah biasanya untuk mewajibkan, sangat dianjurkan oleh Nabi bagi para pemuda dan para pemudi yang memiliki ba'ah, falyatazawwaj. Apa hikmahnya untuk menikah tersebut? Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah ternyata mampu menundukkan pandangan. Bagi yang suka jelalatan matanya, atau mungkin ada yang mengatakan matanya mata keranjang dan seterusnya, kuncinya adalah falyatazawwaj. Ternyata menikah aghaddu lil basar, mampu menundukkan pandangan. Yang kedua, wa ahsanu lil farj, mampu menjaga kemaluan, tidak gampang selingkuh, tidak gampang onani, tidak gampang LGBT, tidak gampang lesbi dan seterusnya.
Karena ada syariat yang sangat mulia, yaitu az-zawaj, pernikahan. Ustaz, gimana kalau belum mampu nafkah? Nabi mengatakan, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Siapa para pemuda atau para pemudi yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Kenapa? Fa innahu lahu wija', karena puasa tersebut ternyata memiliki tameng, memiliki perisai yang mampu mencegah dan meminimalisir hawa nafsu seseorang. Kemudian bagi orang-orang atau para pemuda, para pemudi yang suka menjomblo, yang suka menunda-nunda pernikahan, dia sudah mampu tapi suka menunda-nunda nikah. Dia mengatakan, saya pingin S1 dulu, saya pingin punya rumah dulu. Ingat, dilarang oleh Nabi untuk tabattul, dilarang oleh Nabi untuk menjomblo. Maka dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bil ba'ah. Nabi memerintahkan kita untuk mencari nafkah biar kita mampu nafkah batin dan nafkah zahir. Wa yanha 'anit tabattul nahyan syadidan. Dan Nabi melarang kita untuk menjomblo dengan larangan yang keras. Tidak boleh menjomblo, tidak boleh menunda-nunda pernikahan. Kenapa? Bahkan Nabi mengatakan, tazawwajul waludal wadud fa inni mukafirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamah. Hendaklah kalian menikahi wanita yang subur dan juga wanita yang memiliki kasih sayang dan cinta. Fa inni mukafirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Karena aku bangga nanti di semua para nabi di akhirat ketika umatku banyak. Atau dalam riwayat yang lain, fa inni mukafirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku bangga nanti umatku banyak nanti di hari kiamat. Maka bagi yang suka menunda-nunda pernikahan dengan alasan-alasan yang mungkin alasan yang sepele, maka hendaklah laksanakan sunnah. Karena ini perintah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah, bergembiralah Ustaz Yusri Iza Mahendra dan Ustazah Humairah yang alhamdulillah melaksanakan sunnah dan perintah Nabi tersebut, yaitu melaksanakan pernikahan. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dan ingat, sangat berbahaya apabila ada pemuda dan pemudi yang suka menunda-nunda pernikahan, suka konsisten menjadi jomblo yang istiqomah. Ini berbahaya. Kenapa bahayanya? Karena dia mampu menimbulkan fitnah, menimbulkan kerusakan yang besar di muka bumi. Maka banyak kita lihat orang yang selingkuh, orang yang begini, begitu dan seterusnya. Sebabnya adalah karena suka menunda-nunda pernikahan dan suka pilih-pilih. Pinginnya laki-laki yang sudah mapan, pinginnya laki-laki yang bersepatu, pinginnya laki-laki yang berdasi dan seterusnya. Padahal kalau ada laki-laki yang bagus agamanya, kalau ada laki-laki yang bagus akhlaknya, kata Nabi, fazawwiju, nikahi dia. Jangan bertanya-tanya apakah sudah mapan belum, gajinya berapa, sudah punya rumah belum, nanti ngasih anakku makan pakai apa dan seterusnya. Lihat bagaimana Nabi pernah bersabda, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dalam riwayat yang lain, wa fasadun 'arid. Nabi pernah bersabda kepada para orang tua yang memiliki anak wanita. Nabi mengatakan, hei para ayah, hei para ibu yang memiliki anak-anak gadis, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika datang ke rumah kalian ada laki-laki yang hendak melamar anak kalian, dan laki-laki tersebut ternyata bagus agamanya dan bagus akhlaknya, apa wasiat Nabi? Fazawwiju, nikahkan anak kalian. Tak perlu bertanya ini laki-laki sudah mapan apa belum, ini laki-laki sudah profesor, doktor apa belum, ini laki-laki sudah punya rumah sendiri apa belum. Tidak, Nabi langsung mengatakan fazawwiju, nikahkan anak kalian. Dan ingat, Nabi mengatakan illa taf'alu, jika kalian tidak nikahkan,
ditunda-tunda terus menjomblokan anaknya, padahal banyak laki-laki yang datang ke rumahnya yang soleh. Maka apa kata Nabi? Takun fitnatun fil ardi, maka akan ada nanti fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Berarti menunda-nunda pernikahan dan terus-menerus menjomblo adalah berbahaya, mampu mendatangkan fitnah dan mampu mendatangkan kerusakan di muka bumi umat Islam. Maka oleh karena itu saudaraku, saudariku yang masih konsisten terus-menerus ingin menjomblo, maka ingat sabda Nabi sangat-sangat menganjurkan untuk segera menikah. Kemudian yang kedua, pernikahan adalah merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita membenci sunnah. Jangan ada yang berniat untuk tidak mau menikah. Jangan ada yang berniat dalam hatinya benci dengan pernikahan dan seterusnya, wal'iyadu billah. Maka ada 3 sahabat yang datang kepada istri Nabi. Dia mengatakan, bagaimana sih amalan-amalan Nabi tersebut? Maka istri Nabi menjawab, oh Nabi itu orangnya dia rajin sholat, Nabi itu rajin puasa dan seterusnya. Akhirnya apa kata para sahabat ini? Aina nahnu minan Nabi? Kalau begitu, di mana posisi kita dari Nabi? Nabi ternyata rajin sholat, Nabi ternyata rajin puasa. Di mana posisi kita kalau demikian? Maka ada yang mengatakan, kalau begitu saya akan sholat dan tidak pernah akan berhenti, terus menerus sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Ada yang mengatakan, kalau begitu saya ingin berpuasa terus, tidak mau berbuka. Ada yang mengatakan, kalau begitu saya tidak mau menikah, saya ingin konsisten untuk beribadah. Maka sampailah informasi ini kepada Nabi. Kemudian dipanggil oleh Nabi, kaliankah yang mengatakan kada wa kada wa kada? Katanya tidak mau menikah, tidak mau ini, pingin sholat, tidak mau tidur, pingin puasa, tidak mau berbuka. Maka Nabi mengatakan, ama wallahi, maka demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takut kepada Allah. Aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Tapi Nabi mengatakan, lakinnani usalli, lakinnani asumu wa aftur, wa usalli wa arqud, wa atazawwajun nisa. Akan tetapi aku, kata Nabi, meskipun orang yang paling bertakwa, tapi aku kadang-kadang berpuasa, tapi kadang-kadang berbuka, kadang sholat, tapi kadang juga tidur, dan aku menikahi wanita-wanita. Maka Nabi mengatakan, faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang benci dan tidak senang dengan sunnahku ini, kata Nabi, maka dia berarti bukan termasuk golonganku, bukan termasuk umatku. Maka hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, maka hidupkanlah sunnah, karena menikah merupakan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, pernikahan itu juga merupakan dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak tanda-tanda kebesaran Allah. Ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah, dan ternyata pernikahan ini juga termasuk ayat, termasuk tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Ustaz Yusri dari Lombok, jauh di seberang sana. Ustaz Humairah di Bogor, sangat jauh. Dan tidak ada kepikiran dulu Ustaz Yusri menikah di Bogor. Tidak ada terbesit dulu Ustaz Humairah jodohnya orang Lombok, NTB. Tidak terbesit. Tapi kok bisa? Ya, dua hati, dua insan kok bisa disatukan? Tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan pasangan dari diri kalian. Untuk apa? Adanya pernikahan dan dipasangkan oleh Allah, litaskunu ilaiha, agar kalian tentram hidup bersamanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan nanti di dalam pernikahan tersebut Allah jadikan ada cinta dan kasih sayang.
Pak Ustadz, berarti kalau sebelum nikah ada orang mengatakan I love you forever, ya, dan seterusnya, berarti dusta Pak Ustadz. Betul, karena hakikat cinta yang sebenar-benarnya adalah ba'da zawaj, setelah pernikahan. Kalau Allah langsung yang mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, ketika di dalam pernikahan tersebut Allah jadikan cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Hadirin, hadirat, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, bahwasanya di dalam rumah tangga tersebut tentu biasanya ada ujian dan juga ada cobaan. Ketika Ustaz Yusril Iza Mahendra dan Ustazah Humairah sudah mulai mengarungi perahu ini di dalam bahtera rumah tangga, maka biasanya di dalam samudra, di dalam lautan tersebut biasanya ada gelombang, ada badai. Maka apa yang harus dilakukan oleh Ustaz Yusril dan Ustazah Humairah? Maka yang pertama adalah bersabarlah. Hendaklah bersabar di dalam mengarungi bahtera rumah tangga tersebut, karena banyak badai-badai dan gelombang. Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan juga dengan salat. Maka perbanyaklah bersabar. Semakin diuji, ditempa dengan badai dan gelombang, kemudian semakin ditingkatkan kesabarannya, maka akan semakin diberikan pahala dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan innamal ajr ala qadris sabr. Innamal ajr ala qadris sabr. Sesungguhnya pahala tersebut tergantung bagaimana kesabaran seseorang di dalam menghadapi ujian-ujian dan musibah. Maka untuk meraih pahala dan kebaikan yang besar di dalam rumah tangga, hendaklah Ustaz Yusril dan hendaklah Ustazah Humairah bersabar dengan berbagai macam ujian dan cobaan tersebut. Kemudian yang kedua, di dalam menghadapi gelombang, badai, ujian dan cobaan di dalam rumah tangga adalah hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena takwa merupakan solusi dari berbagai macam masalah-masalah yang kita hadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya berbagai macam solusi. Maka di dalam rumah tangga hendaklah dibangun dan ditingkatkan ketakwaan, maka niscaya akan timbul dan akan muncul solusi demi solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ustaz Yusril Iza Mahendra ketika tadi di KUA, ya, dia ijab kabul, wali mempelai perempuan mengatakan angkahtuka wa zawwajtuka bi binti fulanah bi mahrin kada wa kada wa kada. Ketika Ustaz Yusri menjabat tangan, dia mengatakan qabiltu nikahaha bi mahrin madhkurin. Aku terima nikahnya di hadapan dua saksi, di hadapan disaksikan oleh Allah dan para malaikatnya. Ustaz Yusri dengan ikhlas, kemudian dengan la zahid dan batin, dia mengatakan qabiltu, aku terima. Ingat, ketika Ustaz Yusril sudah mengatakan aku terima, berarti Ustaz Yusril harus menerima Ustazah Humairah apa adanya, harus menerima kekurangan dari Ustazah Humairah, harus menerima apapun nanti dari Ustazah Humairah, harus menerima dan siap menjadi pemimpin yang adil, siap menjadi suami yang baik bagi istrinya, siap menjadi pemimpin nanti bagi istri dan anak-anaknya. Karena tatkala Ustaz Yusril sudah mengatakan aqabiltu, aku terima, berarti amanah itu sudah berpindah ke pundaknya Ustaz Yusri. Yang tadinya yang mencari nafkah itu ayah dan ibunya, yang tadinya memberikan kasih sayang itu ayah dan ibunya Ustazah Humairah, yang tadinya memberikan pakaian, tempat tinggal, makan yaitu ayah dan ibunya. Tapi begitu amanah itu dipercayakan kepada Ustaz Yusri, dan Ustaz Yusri mengatakan qabiltu, aku terima,
berarti semua itu akan berpindah kepada Ustaz Yusril. Ustaz Yusril harus siap mencari nafkah. Ustaz Yusril harus siap mencintai dengan sepenuh hati. Ustaz Yusril harus siap untuk memberikan pangan, sandang, papan kepada Ustazah Humairah, karena dia sudah mengatakan qabiltu, aku terima. Maka ini adalah bukan kata-kata yang sembarangan. Kalau Allah berfirman wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, wanita-wanita tersebut mengambil perjanjian, ikatan yang besar dari kalian. Ini adalah bukan ikatan yang sepele, bukan ikatan yang sembarangan, tapi Allah menyebutnya mitsaqan ghalidha, perjanjian, ikatan yang sangat besar. Berarti ayahnya dan ibunda dan keluarganya Ustazah Humairah mempercayakan, mengamanahkan kepada Ustaz Yusril, seolah-olah keluarga mengatakan, hei Ustaz Yusril Iza Mahendra yang dari Lombok, ini kami sudah besarkan Ustazah Humairah sampai umurnya sekarang sudah dewasa, sudah cantik, sudah alhamdulillah ilmunya masya Allah. Sekarang kami amanahkan kepadamu, jaga dia betul-betul, rawat dia, didik dia, bimbing dia, dan hantarkan anakku nanti sampai ke surga. Jangan sampai nanti kami ke surga tapi kami tidak mendapatkan Ustazah Humairah. Apa yang selama ini kamu lakukan kepada anakku yang sudah kami titipkan kepadamu? Hei Ustaz Yusril Iza Mahendra, jangan main-main. Ini adalah amanah, mitsaqan ghalidha. Kami titipkan anak kami kepada antum untuk dicintai, disayangi, dirawat, dididik, dilindungi. Jangan di KDRT, jangan dipermainkan dan seterusnya. Maka Ustaz Yusril, hati-hati, ini adalah titipan. Kalau sudah titipan, dijaga dengan betul, jangan disia-siakan. Ya, karena ini adalah titipan amanah dari Allah dan juga titipan dari keluarga dari Ustazah Humairah. Maka kalau Ustaz Yusril sudah siap lahir dan batin menerima titipan tersebut, maka jaga dan rawat baik-baik titipan tersebut. Kemudian Ustaz Yusril hendaklah berlemah lembut kepada istrinya, tidak boleh kasar, ya, karena Nabi bersabda rifqan bil qawarir, hadis riwayat Bukhari. Wahai sang suami, rifqan bil qawarir, hendaklah kamu berlemah lembut kepada gelas-gelas kaca. Jadi Rasulullah mengibaratkan Ustazah Humairah ini ibarat gelas bening, gelas kaca. Ustaz Yusril kalau pernah membawa sebuah gelas cangkir yang bagus, yang luar biasa, pasti Ustaz Yusril akan menjaga gelas tersebut. Ya, kena debu sedikit dilap, ya, dijaga betul agar tidak pecah, tidak retak. Retak sedikit, ya Allah kenapa retak ini gelas kaca ini, dan seterusnya. Maka seperti itu digambarkan oleh Nabi kepada istri kita, hendaklah kita rifqan bil qawarir, hendaklah kita berlemah lembut. Jangan dibentak, jangan kasar. Ketika retak sedikit, peluk dia, sayang, kenapa? Ya, kamu kenapa? Jangan sampai retak, wahai belahan jiwaku, wahai belahan hatiku. Apalagi pecah, retak pun kita nggak mau. Astagfirullah, jangan sampai retak ya sayang. Ya, jangan sampai retak. Terus kita akan membawamu ke surga. Bahtera, rumah tangga, perahu ini harus kita hantarkan ke tapal batas, yaitu surga. Retak sedikit pun harusnya harus memperhatikan. Apalagi jangan sampai hilang rasa cemburunya, ya, tidak boleh. Ya, ketika Ustazah Humairah ya ingin keluar tanpa jilbab, maka dilarang, jangan, harus pakai jilbab. Ada rasa cemburu di dalam hati, ya, untuk menjaga, melindungi qawarir, gelas-gelas kaca tersebut. Ya, kemudian Nabi juga mengibaratkan wanita tersebut seperti dila'un a'waj, seperti tulang rusuk yang bengkok. Ustazah Humairah diumpamakan oleh Nabi seperti tulang rusuk yang bengkok. Maka Nabi SAW pernah bersabda, istausu bin nisa'i khaira, hendaklah kalian mengambil wasiat dariku, bin nisa'i khaira, hendaklah berlemah lembut, hendaklah berbuat baik kepada istrimu. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dila'in a'waj, karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja syai'in a'lahu,
Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Fa in dhahabta tuqimahu kasarta. Kalau kamu ingin meluruskan tulang yang bengkok itu, khawatir nanti patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau kamu biarkan dia tidak diluruskan, nanti dia terus bengkok terus menerus. Terus apa yang kita lakukan ya Rasulullah? Kita ingin luruskan, khawatir patah. Kita biarkan, khawatir bengkok terus. Maka Nabi mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Ambillah wasiat dariku, teruslah menerus berbuat baik kepada wanita. Banyak-banyak memaklumi mereka. Kadang cemburu, kadang dia khawatir, kadang bertanya dan seterusnya. Itu wajar. Istausu bin nisa'i khaira. Teruslah berbuat baik kepada wanita. Allah juga mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian wahai suami berlemah lembut dan berbuat baik kepada istri kalian. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Agak panjang memang tausiah ini ya, karena luar biasa. Ini pernikahan. Saya kalau mengisi tausiah pernikahan itu kadang-kadang hati bergembira yang luar biasa, karena saudara kita ya melaksanakan dan menghidupkan salah satu sunnah, yaitu pernikahan. Sehingga kadang-kadang saya kalau ceramah tentang pernikahan ini biasanya panjang karena saking gembiranya ya. Selanjutnya, tujuan daripada menikah, agar Ustaz Yusril Iza Mahendra tahu, Ustazah Humairah juga tahu sebenarnya apa tujuan daripada pernikahan. Apakah sekedar traveling ke sana kemari, ataukah sekedar hanya membina istana rumah lantai 3 lantai 4, ataukah hanya sekedar mengkonsumsi dan menelurkan anak-anak yang banyak? Tidak, bukan cuma itu. Tapi yang pertama adalah untuk meraih sakinah, agar mendapatkan ketentraman. Sebagaimana Allah tadi berfirman, litaskunu ilaiha, agar kalian tentram hidup bersamanya. Maka kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang sudah nikah bertahun-tahun, kalau belum merasakan ketentraman di dalam rumah tangga, there is something wrong. Berarti ada sesuatu yang salah di dalam rumah tangga kita. Pak Ustaz, saya sudah menikah 10 tahun kok enggak tentram-tentram ya, masih takut banget sama istri, kemudian diomelin mulu, kemudian enggak tenang jiwa saya. Terlambat sedikit, dari mana kamu? Ya, saya tidur HP dicek, dompet dicek, ya, bau minyak wangi di baju karena dicek, ini minyak wangi siapa ini? Dari mana kamu? Kenapa terlambat? Seolah-olah diinterogasi terus tiap hari, tidak nyaman, tidak tenang. Maka butuh ilmu di dalam rumah tangga, agar seorang istri jangan seperti polisi ya, yang harus BAP dan harus dicek dan seterusnya. Tidak wajib ya. Kalau suami mengecek HP istri itu wajib, harus. Tapi kalau istri mengecek HP suami nggak boleh, tidak boleh ya. Karena seorang pemimpin dia bertugas untuk mengecek, untuk menjaga, untuk mengamankan, melindungi. Adapun istri tidak wajib mengecek HP suami. Dia harus tawakal kepada Allah. Hendaklah dia tawakal kepada Allah. Selama dia tidak tahu, maka serahkan kepada Allah. Berarti dosanya adalah dosa kepada suami saja. Berbeda dengan istri. Kalau suami tidak mengecek HP istrinya, kalau suami tidak menjaga, melindungi istrinya, tidak pernah bertanya ini dan itu, maka nanti akan ditanya. Bahkan dosanya juga didapatkan oleh suami. Karena Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Maka wajib bagi suami untuk menjaga, bahkan mengecek HP istrinya, apakah selingkuh atau tidak, apakah bermain di belakang atau tidak. Karena pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian tujuan yang kedua menikah adalah untuk meraih keberkahan. Untuk meraih keberkahan. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW ya, ketika ada yang menikah, maka Nabi mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini hadis riwayat Abu Dawud, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, idza
rafa'al insa, ketika Nabi rafa'al insa idza tazawwaj, ketika Nabi ingin mengucapkan selamat kepada orang yang sedang menikah, maka Nabi biasanya mengucapkan barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahi pernikahanmu dan kehidupanmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan-kebaikan dan di dalam syurga. Jangan kita berdoa seperti orang-orang jahiliyah. Kalau masa-masa jahiliyah dulu doanya berbeda. Setiap ada pernikahan di masa jahiliyah, mereka mengatakan birrifa'i wal banin, semoga langgeng dan semoga mendapat keturunan anak cowok. Seolah-olah anak cewek didiskreditkan, seolah tidak penting. Maka Nabi ketika datang membawa Islam, dirubah doa tersebut. Tidak seperti itu doanya. Jangan seperti doa orang-orang jahiliyah, birrifa'i wal bani, semoga langgeng dan semoga mendapatkan anak keturunan laki-laki. Seolah-olah anak keturunan perempuan merepotkan dan tidak penting. Maka datanglah Nabi merubah itu semua. Ketika ada pernikahan, Nabi ajarkan kita doa, yaitu barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi berdoa akan keberkahan. Berarti tujuan daripada mereka adalah untuk mencapai dan meraih keberkahan. Kemudian tujuan mereka selanjutnya adalah agar Ustaz Yusril dan Ustazah Humairah saling tolong menolong di dalam bertakwa, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi, saudara dari Ustazah Humairah, bahwasanya kalau sudah menikah hendaklah saling membantu di dalam meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan di dalam takwa. Maka setelah menikah harus meningkat ketakwaannya. Jangan sampai setelah menikah 10 tahun, 20 tahun suami tidak takut kepada Allah, istri pun tidak takut kepada Allah, maka ini pernikahan yang kurang berkah, yang tidak mencapai tujuan. Kalau menikah hendaklah harus mencapai tujuan tersebut, yaitu meningkat ketakwaannya dan mampu melaksanakan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari siksa api neraka. Oleh karena itu, dahulu Abu Sa'id itu Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau pernah ditanya, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, wahai Imam Hasan Al-Basri, ila man uzawwiju ibnati, kepada siapa yang pantas untuk aku kawinkan, aku jodohkan anak perempuanku? Faqala, maka Abu Sa'id, Imam Hasan Al-Basri menjawab, ila man yattaqillah, nikahkan anak gadismu kepada laki-laki yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kenapa harus mencari laki-laki yang bertakwa? Bukan laki-laki yang pangkatnya tinggi, bukan laki-laki yang kaya raya, bukan. Tapi kata Hasan Al-Basri, laki-laki yang bertakwa. Kemudian beliau mengatakan, fa in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha. Alasan beliau ternyata, kalau seorang wanita menikah dengan laki-laki yang bertakwa, pertama, in ahabbaha akramaha, kalau laki-laki tersebut betul-betul mencintai istrinya, maka pasti dia akan menghargai dan memuliakan istrinya. Wa in abghadaha lam yadhlimha, dan laki-laki yang bertakwa adalah apabila mungkin suatu hari dia benci dengan istrinya atau ada hal yang dia tidak sukai dari istrinya, lam yadhlimha, dia tidak serta-merta menzalimi istrinya, dia tidak serta-merta KDRT kepada istrinya. Inilah keistimewaan bagi wanita ketika menikah dengan laki-laki yang bertakwa. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, nasihat bagi mempelai laki-laki, yaitu Ustaz Yusril Ihza Mahendra. Ketika antum sudah menikah, maka ketahuilah bahwasanya ada hak-hak istri antum yang harus antum tunaikan.
Dari sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Ya Rasulullah, apa hak istri dari salah satu dari kami? Apa hak istri yang harus kami tunaikan ya Rasulullah? Maka minimal ada 5 yang harus diperhatikan oleh satu istri ketika sudah menikah. Nabi mengatakan, "Antu ta'imaha idza ta'imta." Hak yang pertama yang harus ditunaikan oleh satu istri kepada Sayyidah Humairah adalah berikan istrimu makan apabila kamu makan. Maka satu istri berkewajiban untuk mencari nafkah, beri makan kepada istrinya. Yang kedua, wa taqsuha idza tasaita. Beri pakaian kepada istrimu jika kamu berpakaian. Maka kewajiban yang kedua, satu istri harus memberikan pakaian kepada istrinya. Jangan dibiarkan tidak ada jilbab, tidak ada mukena, tidak ada gamis dan seterusnya. Berikan pakaian. Kemudian yang ketiga, wala tadribil wajah. Tidak boleh ustaz istri kalau marah tidak boleh memukul wajah istrinya, tidak boleh. Kemudian yang keempat, wala tuqabbih. Tidak boleh ustaz istri menjelek-jelekkan istrinya. Dasar lo, dasar pealo, dasar ini enggak boleh. Tidak boleh kita mencela, menjelekkan istri kita. Istri kita gembrot, kita bilang dasar gembrot lo, enggak boleh. Ya, tidak boleh mencela istri kita. Dan yang kelima, wala tajhar illa fil bait. Tidak boleh saling berdiam-diaman kecuali di rumah saja. Maka ini kewajiban istri yang harus ditunaikan kepada Ustazah Humairah. Adapun Ustazah Humairah, kewajibannya, hak yang harus ditunaikan kepada suaminya adalah cuma satu, yaitu at-ta'ah, ketaatan. Semua kita, kalau kita tanya bapak-bapak, kalau kita tanya para suami, apa yang antum dambakan dari seorang istri? Apakah kecantikannya, hartanya, dan yang lainnya? Ternyata suami semuanya pingin mendambakan satu saja, yaitu at-ta'ah, ketaatan. Maka Sayyidah Humairah ketika sudah menikah, maka wajib hukumnya dia harus taat kepada suaminya. Dan ingat, taat di sini harus taat di dalam hal-hal yang ma'ruf saja. Karena Nabi bersabda, "Innama ta'ah fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan tersebut hanya di dalam hal-hal kebaikan yang ma'ruf saja. Dan juga ya, bahwasanya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk apabila perintahnya itu menyelisihi dan memaksiati sang khaliq. Maka Sayyidah Humairah wajib hukumnya untuk taat kepada suaminya. Karena dia sudah menikah, berarti berpindah kepada suaminya. Dia harus mendahulukan ketaatan kepada suaminya terlebih dahulu, baru kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan." Sesungguhnya Nabi pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, maka niscaya yang aku perintahkan adalah seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking pentingnya yang namanya ketaatan. Tapi di dalam Islam tidak boleh kita sujud kepada makhluk. Tapi sekiranya boleh, maka Nabi pasti mengatakan, akan aku perintahkan seorang wanita, seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking pentingnya yang namanya ketaatan. Maka wahai para istri yang sudah menikah, wahai Sayyidah Humairah, kewajiban antunna sekalian adalah taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan taatlah kepada suami anti. Karena Nabi ketika selesai Isra Mi'raj, Nabi pernah bersabda,